Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailati al-mubarakah nastati'u an naltaqiya marratan ukhra linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Fi liqa'ina al-madi, di pertemuan kita yang lalu, mazilna fi ad-dars al-awwal min al-mujallad ats-tsalits. Kita masih di bab pertama dari jilid 3. Alaysa kadzalik? Aina wasalna fi liqa'ina al-madi? Terakhir, madza bahasna fi liqa'ina al-madi? Madza takalamna? Apa yang kita bahas? Masih ingat Ibu? Halaman 15 ya. Terakhir kita membahas tentang al-marfu'at wal mansubat wal majrurat. Tapi untuk mansubat saja kita kemarin belum selesai. Ya kan Ibu ya? Ya. Thayyib. Silahkan dibuka Ibu sekalian. Kemarin kita di halaman 15. Masih di halaman 15 kemarin. Kemarin setelah kita membahas tugas i'rab, latihan meng-i'rab, kemarin kita mulai masuk ke halaman setelahnya. Halaman setelahnya di sana ada al-marfu'at, al-mansubat, wal majrurat minal asma. Maksudnya apa ini Ibu kemarin? Yaitu kondisi atau kedudukan-kedudukan ism yang selalu marfu' itu disebut al-marfu'at. Lalu kedudukan-kedudukan ism yang selalu mansub disebutnya al-mansubat. Kemudian kedudukan-kedudukan ism yang selalu majrur disebutnya al-majrurat. Gitu Ibu ya? Nggak bingung ya insyaallah maksudnya? Ya. Al-marfu'at minal asma. Kemarin yang kita bahas seperti apa yang ada di kitab. Bukan seperti yang disyarah. Kalau disyarah di sana at-tawabi' masuk juga. Padahal at-tawabi' itu ada pembahasannya sendiri. Kita kemarin al-marfu'at kita bahas 6, yaitu al-mubtada' wal khabar, kemudian ismu kana, khabaru inna, al-fa'il, dan naibul fa'il. Itu al-marfu'at. Insyaallah untuk al-marfu'at ini tidak ada kendala Ibu ya. Semuanya sudah pernah kita pelajari. Mubtada' khabar, ismu kana, khabaru inna, al-fa'il dan naibul fa'il semuanya sudah pernah kita pelajari. Jadi insyaallah nggak terlalu banyak kendala di ism yang al-marfu'at. Atau mungkin ada pertanyaan Ibu-ibu silahkan pada al-marfu'at. Hal min soal? Belum. Tidak ada Om ya. Ini mudah. Berikutnya kemarin kita juga sempat masuk ke al-mansubat. Kedudukan ism yang selalu mansub. Ini ke al-mansubat itu paling banyak jumlahnya. Dibanding dengan al-marfu'at dan al-majrurat. Dan sebagian sudah kita pelajari tapi sebagiannya belum. Sebagian sudah pernah kita pelajari tapi sebagian belum. Beberapa sudah kita pelajari seperti misalkan kemarin yang kita sebutkan ismu inna itu sudah pernah kita pelajari, mudah. Khabaru kana juga sudah pernah kita pelajari. Al-maf'ulu fihi ini juga sudah pernah kita pelajari. Tapi mulai dari al-maf'ulu fihi mulai dari nomor 4, al-maf'ulu fihi
Lalu al-maf'ul li ajlihi, al-maf'ulu ma'ahu, al-maf'ul al-mutlaq, lalu al-hal, itu belum pernah kita pelajari. Itu belum pernah kita pelajari, tapi kemarin sempat kita sebutkan maksudnya bagaimana kan gitu ya, Bapak ya. Al-maf'ulu fihi, al-maf'ulu fihi itu adalah dzarf. Al-maf'ulu fihi adalah dzarf atau keterangan tempat dan waktu. Dia selalu mansub. Misalnya di sana safartu safara abi lailan. Kalau contohnya di buku seperti itu. Safara abi lailan. Kata lailan ini al-maf'ulu fihi atau dzarf zaman. Ayahku safar di malam hari, lailan. Lailan ini kan dzarf zaman, keterangan waktu, atau juga bisa disebut al-maf'ulu fihi. Kemarin kita sampaikan al-maf'ulu fihi disebut al-maf'ulu fihi karena mengandung makna fi, ya kan Ibu ya? Ya. Nah, mengandung makna fi. Di sini misalnya safara abi lailan, itu maknanya safara abi fil laili. Ya kan Ibu ya? Ada mengandung makna fi di sana. Baik. Berikutnya al-maf'ul li ajlihi. Al-maf'ul li ajlihi kemarin menyebutkan terkait apa Ibu? Secara makna? Al-maf'ul li ajlihi itu biasanya menunjukkan sebab atau alasan. Gitu Ibu ya? Li ajlihi itu biasanya menunjukkan sebab atau alasan. Misalkan ma kharajtu minal baiti khaufan minal harri. Saya tidak keluar dari rumah khaufan. Khauf itu kalau khaufun itu maknanya aslinya kan takut kan Ibu. Ini di sini khaufan mansub karena dia sebagai maf'ul li ajlihi. Alasan kenapa dia tidak keluar. Ini khaufan minal harri. Kata khaufan ini maf'ul li ajlihi. Kemudian al-maf'ulu ma'ahu itu menunjukkan kebersamaan, mengandung makna ma'a. Safartu wa bilalan. Dan al-maf'ul al-mutlaq kemarin kita sebutkan bagaimana Ibu? Nah, manut. Tegas apa? Mempertegas ya. Mempertegas fi'lun yang disebutkan sebelumnya. Mempertegas fi'lun yang disebutkan sebelumnya. Sebenarnya kalau mempertegas itu biasanya kan taukid, penekanan gitu ya, Bang ya. Tapi ini berbeda dengan taukid. Berbeda dengan taukid. Ini biasanya ada fi'lun, lalu setelahnya nanti ada ism mansub. Ism mansub ini juga biasanya bentuknya masdar dari fi'lun tersebut. Akaltu akalatan jayyidan. Misalkan saya makan makanan yang baik. Akaltu akalatan jayyidan. Itu nimtu nauman murihan. Saya telah tidur dengan tidur yang sangat nikmat, gitu ya. Jadi biasanya maf'ul mutlaq itu adalah bentuknya adalah masdar dari fi'lun yang disebutkan sebelumnya. Dan biasanya tadi disebutkan wujudanita, biasanya bentuknya na'at man'ut. Ada masdarnya itu sebagai man'ut dan setelahnya ada na'atunnya. Biasanya memang seperti itu. Gitu ya? Wadah? Kalau misalkan nggak terlalu jelas, tapi setidaknya kalau ada gambaran nggak masalah. Maf'ul mutlaq itu sebagai penegasan. Semoga nanti di semester-semester berikutnya ada pembahasan tersendiri tentang ini. Karena ini memang belum kita pelajari kan Ibu ya. Kemudian al-hal. Kemarin kita sudah bahas belum tentang al-hal Ibu? Hal. Belum. Belum ya. Baik, al-hal ini seperti namanya hal kalau ditanya kaifa haluk, hal itu maksudnya apa? Keadaan, kabar, keadaan. Nah, al-hal itu
menggambarkan kondisi atau keadaan. Jadi al-hal itu menggambarkan kondisi atau keadaan. Hal itu mansub. Hal juga selalu mansub. Misalnya di sini kalau di kitab jaddi yusalli qa'idan. Atau mungkin juga bisa juga di tadi saya bilang keadaan atau kondisi gitu ya. Keadaan atau kondisi. Bisa juga nanti menggambarkan itu cara atau posisi gitu ya. Cara atau posisi. Bisa juga menggambarkan seperti itu. Hampir sama lah, keadaan, kondisi, posisi, atau bisa juga dengan cara. Baik. Misalnya di sini jaddi yusalli qa'idan. Jaddi yusalli qa'idan. Ma makna jaddi yusalli qa'idan? Apa ya? Oh, enggak. Kakekku sholat dengan cara duduk, gitu ya. Qa'idan. Qa'idan ini hal menunjukkan hal dari yusolli itu tadi. Yusolli dengan cara apa? Qa'idan, gitu ya. Terjadi. Apa? Dalam keadaan. Iya. Bisa maksud keadaan, kondisi atau cara juga bisa. Misalkan dhahabtu ilal masjidi masyian. Dhahabtu ilal masjidi masyian. Saya pergi ke masjid dengan jalan kaki, gitu ya, masyian. Qara'tul Qur'ana jalisan. Saya membaca Al-Qur'an dengan duduk, gitu ya. Qara'tul Qur'ana jalisan. Atau misalkan qara'tul Qur'ana rakiban 'alal hafilati. Rakiban itu mengendarai kan, ya? Rakiban, saya membaca Al-Qur'an ketika naik bis kan, rakiban 'alal hafilati. Rakiban, jalisan, qa'idan, itu sebagai hal. Ini menunjukkan keadaannya, posisinya atau caranya, gitu ya. Gambarannya seperti itu kurang lebih, hal. Memang kita juga belum mempelajarinya secara khusus. Tapi nggak masalah, setidaknya ada gambaran, ya. Bingung tidak maksudnya tadi? Nggak masalah, ya? Enggak. Tayyib. Berikutnya raqam 9, di sana ada at-tamyiz. At-tamyiz ini sebenarnya juga kita belum betul-betul mempelajarinya tersendiri. Belum betul-betul mempelajarinya secara tersendiri meskipun kita sudah pernah ketemu dengan tamyiz beberapa kali. Tamyiz itu apa? Secara dari maknanya juga kita hampir, kalau misalkan dari maknanya dari kata mayyaza yumayyizu. Mayyaza yumayyizu itu maknanya membedakan. Kalau tamyiz di sini maksudnya apa? Tamyiz itu menjadikan maknanya itu lebih spesifik, lebih sempit gitu ya. Ana akbaru minka sinnan. Nah, misalkan kalau cuma disebutkan ana akbaru minka gitu saja. Ini contohnya ya di kitab. Ana akbaru minka, saya lebih besar darimu. Lebih besar apanya? Kan masih umum kan, ya? Ya atau iya? Iya. Iya. Lalu disebutkan kata tamyiz setelahnya, sinnan, usianya. Saya lebih besar darimu dalam segi usia, gitu ya. Atau usia saya lebih banyak darimu, gitu ya. Beberapa tamyiz yang pernah kita temui misalnya itu ma'dud dari al-a'dad al-murakkabah. Coba ibu-ibu kalau misalkan mengatakan 13
Buku bagaimana Om? 13 buku. Thalathata Asyara. asyara Kitab. kitaban. Oh, enggak dirubah jadi jamak. Yang dirubah jadi jamak kan cuma 3 sampai 10. Thalathata asyara kitaban. Kitaban mansub kan Ibu ya? Ya itu ya. 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 Kitaban mansub. Demikian juga ma'dud dari al-fadlul uqud, puluhan. Asyruna kitaban, thalathuna kitaban, sampai tis'una kitaban. Ma'dud dari al-adad al-murakkabah, bilangan belasan, dan juga al-fadlul uqud, bilangan puluhan, itu mansub karena sebagai tamyiz. Gitu ya, Bu. Jadi ma'dud dari bilangan belasan dan puluhan mansub karena kedudukannya sebagai tamyiz. Berbeda kalau bilangan 3 sampai 10, kemudian 100, 1000, itu kan sebagai mudhafun ilaih kan Ibu ya, majrur. Kalau belasan dan puluhan ma'dudnya itu sebagai tamyiz, makanya mansub. Tamyizun mansubun. Itu maksudnya kalau misalkan dikatakan thalathata asyara, 13 apa? Masih belum jelas kan Ibu ya? Di sana Iya. ditambahkan tamyiz, maksudnya 13 dari buku kan ya. Itu Om ya. Tayyib. Juga kita pernah juga sebenarnya bertemu tamyiz selain pada a'dad, yaitu setelah istifham kam. Kita sudah pernah belajar kam kan Ibu ya? Iya. Kam biasanya kalau digunakan sebagai istifham setelah kam itu kan mansub kan Ibu ya? Iya. Na'am. Setelah kam itu mansub, misalkan kam kitaban qara'ti, berapa buku yang telah kamu baca? Kam apa lagi? Misalkan Kamrialan. kam riyalan fi jaybiki, berapa rial yang ada di dalam kantongmu gitu ya. Jadi setelah kam itu misalnya itu tadi, kalau setelah kam itu mansub karena sebagai tamyiz. Mungkin contoh lain ada lagi, kam sa'atan nimti, kam sa'atan nimti, berapa jam kamu tidur, seperti itu. Jadi setelah kam itu selalu tamyiz. Setelah kam itu selalu tamyiz. Meskipun kam itu ada beberapa macam, nanti di semester depan insya Allah, semoga Allah berikan kemudahan, kita akan mempelajari dan dikenalkan dan dibandingkan sekaligus. Ada kam istifhamiyah yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan ada kam khobariyah. Kalau kam istifhamiyah itu untuk bertanya, maknanya berapa. Kalau kam khobariyah itu bukan bertanya, tapi untuk mengungkapkan betapa banyak. Seperti di dalam hadis, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Demikian juga di dalam ayat, kam min ta'ifatin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak sekelompok kecil manusia bisa mengalahkan golongan yang lebih besar dengan izin Allah. Nah, kam yang seperti itu kan bukan bertanya kan Ibu ya? Tapi untuk ungkapan betapa banyak, itu kam khobariyah, belum kita pelajari insya Allah semester depan. Tapi mau bagaimanapun setelah kam itu pasti tamyiz. Mau bagaimanapun setelah kam itu pasti tamyiz, mau jenis kam yang manapun. Setelah kam itu pasti tamyiz. Meskipun setelah kam itu kadang itu tamyiznya tidak mansub. Jadi tamyiz itu bisa majrur Ibu-ibu sekalian. Tamyiz itu bisa majrur. Misalnya kalau misalkan kam istifhamiyah tadi, kam untuk pertanyaan. Kam untuk pertanyaan tadi kalau misalkan diawali huruf jar, kamnya diawali huruf jar, misalkan bertanya tentang harga, bikam.
Become. Sudah pernah kita sampaikan kan Ibu ya, bertanya tentang harga become, ya kan Ibu ya? Ya. Become itu tamyiznya boleh mansub, boleh majrur. Boleh become rialan, boleh become rialin. Gitu Ibu ya? Boleh become rialan, boleh become rialin, tapi tetap rial di sini kedudukannya sebagai tamyiz. Meskipun majrur juga tetap sebagai tamyiz, tapi mudhofun ilaih juga, gitu ya. Nanti insya Allah akan kita bahas di semester depan, semoga Allah memberikan kemudahan. Dan tamyiz setelah kam khobariyah itu bahkan harus selalu majrur, tidak mansub. Harus selalu majrur. Tamyiz setelah kam khobariyah. Tapi tetap setelah kam itu pasti ada tamyiz, pasti mau mansub maupun majrur. Jadi bisa jadi tamyiz itu majrur kalau didahului harful jar atau sebagai mudhofun ilaih. Begitu Ibu ya? Tamyiz itu bisa majrur jika didahului harful jar atau sebagai mudhofun ilaih. Tapi selain pada kam itu umumnya tamyiz itu selalu mansub. Selain tamyiz dari kam, umumnya tamyiz itu mansub. Gitu Ibu ya? Paham ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Ya, tamyiz itu memberikan makna yang lebih spesifik gitu ya. Lebih sempit. Baik. Nastamir. Raqam 10 di sana ada al-mustathna. Al-mustathna. Al-mustathna, kita sudah pernah belajar istisna belum Ibu? Belum ya? Belum. Bahkan di lisani dulu juga belum sampai di al-istisna. Enggak masalah. Al-istisna itu maknanya pengecualian. Al-mustathna itu maknanya yang dikecualikan. Gitu Ibu ya? Yang dikecualikan dengan illa itu bisa mansub. Yang dikecualikan dengan illa itu bisa mansub, seperti contohnya di dalam kitab hadaratul tullabu kulluhum illa hamidan. Hadarat tullabu kulluhum illa hamidan. Ma makna hadhihi al-jumlah? Semua siswa hadir, gitu kan? Semua siswa hadir kecuali Hamid. Ya kan Ibu ya? Semua siswa hadir kecuali di anak-anak lagi main gunting batu kertas, wujudan itu ya. Insyaallah. Hadaratul labu kulluhum illa hamidan. Enggak masalah, santai aja. Hadaratul labu kulluhum illa hamidan. Para semua siswa, ini semua siswa, kulluhum di sini taukid. Kullu di sini sebagai taukid penekanan. Ini semua siswa hadir illa hamidan, kecuali hamid. Illa di sini adalah istisna, pengecualian. Kemudian al-mustasnanya yang dikecualikan adalah hamid. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Ya. Nah, al-mustasna itu bisa mansub seperti ini. Al-mustasna itu bisa mansub seperti ini. Illa hamidan. Setelah illa itu bisa mansub. Mungkin kita kalau membaca Al-Quran seringkali menemukan setelah illa itu mansub. Sebagai al-mustasna mansub. Gitu Om ya? Illa. Baik. Insyaallah jelas Om ya? Berikutnya yang ke-11 dari yang termasuk al-mansubat, kedudukan ism yang selalu mansub adalah al-munada. Tapi tidak semua al-munada mansub. Ada yang mabni 'ala dhamm. Ini al-munada yang mansub itu munada yang mana maksudnya Ibu? Masih ingat yang sudah pernah kita pelajari?
Semester berapa? Saya lupa. Semester. Adanya yang mudhof itu ya. Ahsanti, al-munada mudhaf. Munada kalau mudhaf harus mansub kan Ibu ya? Iya. Munada kalau mudhaf harus mansub. Demikian juga munada kalau nakirah ghairu maqsudah. Nakirah ghairu maqsudah. Nakirah ghairu maqsudah itu maksudnya dia betul-betul memanggil orang yang memanggil sesuatu yang nakirah, yang penting memanggil saja. Ya rojulan, nggak tahu. Yang penting orang, kalau orang siapapun dipanggil. Berbeda kalau misalkan ya rojulu ini nakirah maksudah. Jadi munada itu tidak selamanya mansub. Ada yang harus mabni 'ala dhamm. Mabni 'ala dhamm seperti yang kita pelajari di semester 1 dulu. Kalau munada itu ma'rifah. Ma'rifah baik ma'rifahnya itu memang ismul alam seperti nama orang, atau ma'rifah dengan al, atau dia nakirah maqsudah. Nakirah maqsudah itu bentuknya nakirah, tapi ada satu orang tertentu sebenarnya yang dimaksud. Misalkan di dalam kelas banyak tulab, kan gitu Bapak ya? Di dalam kelas itu banyak tulab. Lalu ada satu orang talib yang ngantuk. Satu orang talib yang ngantuk. Lalu Pak gurunya bilang, ya talibu la tanam atau la tan'as. Ya talibu. Kenapa kok ya talibu? Di sana bukan mansub tapi mabniun 'ala dhamm. Karena ada satu orang yang dimaksud meskipun lafadznya itu nakirah. Gitu ya? Ya talib. Talib tidak ada alnya kan ya? Ya. Nah, itu nakirah maksudah. Lafadznya nakirah tapi ada satu orang yang dimaksud. Berbeda kalau misalkan Pak gurunya bilang misalkan ya taliban la tanam, ya taliban la tanam, ini tanbih, peringatan untuk semuanya, umum untuk semuanya. Tidak ada satu orang yang dimaksud. Gitu ya? Itu kalau mansub seperti itu berarti nakirah ghairu maqsudah. Nakirah betul-betul lafadznya nakirah dan tidak ada orang tertentu yang dimaksud. Betul-betul nakirah. Nah, itu. Jadi munada itu tidak selamanya mansub. Yang mansub itu yang bagaimana? Yang mudhaf dan nakirah ghairu maqsudah. Al-munada yang selalu mansub adalah munada yang mudhaf dan nakirah ghairu maqsudah. Begitu Ibu ya? Bingung tidak? Bingung? Ulangi Ustaz. Nah, ulangi dari mana Om? Munada tadi tuh. Munada. Ya, mansub. Munada yang mansub hanya munada yang mudhaf atau nakirah ghairu maqsudah. Selain keduanya, maka marfu' gitu ya. Itu mudah. Oh, bukan marfu', afwan. Mabniun 'ala dhamm. Bukan marfu', tapi mabniun 'ala dhamm, harus dhammah. Harus dhammah dan tidak tanwin. Mabniun 'ala dhamm. Seperti dulu kita pelajari ya Muhammadu, ya Khalidu, ya mudarrisu. Ini tapi kalau misalkan mudhaf, ya Rasulullahi, ya Abdallahi, ya talibal ilmi. Kalau munada mudhaf maka harus mansub. Demikian juga kalau munada nakirah ghairu maqsudah. Nakirah ghairu maqsudah. Seperti tadi, ya taliban la tanam, ya rajulan sa'idni. Gitu kan? Ini nakirah maksudah dan ghairu maksudah sempat kita singgung pada ism nakirah dan ma'rifah kan Ibu ya? Di semester ini kemarin. Ya atau ya? Iya. Enggak ada yang jawab. Halo. Iya kayaknya. Iya atau iya Ustaz.
Tapi kalau pernah dengar kan ya, nakiroh maksudah dan ghairu maksudah. Ya. Semester ini kemarin kan kita membahas isem-isem ma'rifah, isem-isem nakiroh kan gitu kan? Nah, kalau kita membahas itu berarti kita sudah pernah menyinggung nakiroh maksudah dan ghairu maksudah. Ya kan Ibu ya? Ya, Ya, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Kalau munada itu mudhaf atau nakirah ghairu maksudah, maka dia harus mansub. Selain itu mabniun 'ala dhamm. Gitu ya, Bu ya? Fatahmahanekunna. Jadi al-mansubat keadaan atau kedudukan-kedudukan ism yang selalu mansub di sini memang sebagian ada yang sudah kita pelajari tapi sebagian besar belum pernah kita pelajari. Nggak masalah, yang penting kita sekilas bisa mengetahui gambarannya. Gitu ya, Bu ya? Insyaallah nanti secara bertahap beberapa akan kita pelajari. Seperti al-maf'ulu fihi di awal semester depan insyaallah akan kita pelajari. Demikian juga tamyiz pengertian dari kam itu akan kita pelajari di semester depan juga. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik. Hal min soal ada pertanyaan Ibu tentang al-mansubat? La yujad? Halo? Tidak ada, Om ya? Berikutnya di halaman setelahnya di sana ada al-majrurat. Al-majrurat minal asma. Kedudukan ism yang selalu majrur. Kedudukan ism yang selalu majrur tidak banyak. Bahkan ini paling sedikit dibanding dengan al-marfu'at dan al-mansubat. Al-majrurat disebutkan di kitab di sana hanya ada 2 dan semuanya sudah kita pelajari di semester 1 bahkan kita mempelajarinya. Apa itu? Yang pertama al-mudhafu ilaih. Al-mudhafu ilaih dulu kita mempelajarinya. Al-mudhafu ilaih itu selalu dalam keadaan jar. Ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Naam. Kalau misalkan ism dhahir maka majrur. Kalau ism mabni kalau mu'rab selalu majrur. Kalau mabni maka fi mahalli jarrin dalam keadaan jar. Misalkan di sana misalnya Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Mana mudhafun ilaih di sini? Syahidnya mana Ibu? Halo? Mana yang menjadi mudhafun ilaih pada susunan kalimat ini? Al-Qur'anu kitabullahi. Wahi. Lafdzul jalalah di sini. Lafdzul jalalah di sini mudhafun ilaihi majrur. Lafdzul jalalah mudhafun ilaihi majrur. Jadi Al-Qur'anu mubtada, kitab khabar wa huwa mudhaf, khabarun marfu'un wa huwa mudhaf, lafdzul jalalah mudhafun ilaihi majrur. Kalau misalkan dhamir, kalau mudhafun ilaihnya dhamir, maka fi mahalli jarrin. Misalkan kitabuhu, kitabuhu. Ha di sana sebagai dhamir, sebagai dhamir mutasil, sebagai mudhafun ilaih kan Ibu ya? Ya atau ya? Kitabuhu. Hu al-ha itu dhamirun mutasil fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi yang penting mudhafun ilaih itu selalu majrur atau dalam keadaan jar. Gitu Ibu ya? Assalamualaikum. Thumma ats-tsani min al-majrurat yaitu al-masbuqu bi harfi jarrin. Maksudnya apa Ibu? Al-masbuqu bi harfi jarrin. Masbuq itu apa maknanya? Apa makna masbuq? Telat. Belakangan telat. Ini karena ini istilah masbuk dalam sholat ya? Masbuk dalam. Menyusul. Masbuk itu sebenarnya bukan seperti itu. Masbuk itu asalnya dari kata sabaqo. Kalau misalkan as-sabiqunal awwalun maknanya apa? Sabiq. As-sabiqunal awwalun ini istilah untuk beberapa sahabat yang pertama kali masuk Islam kan gitu Ibu ya? As-sabiq. Di sabaqo itu awalnya mendahului Ibu.
Sabaqa itu maknanya mendahului. Kalau sabiq itu ism fa'ilnya. Masbuq itu ism maf'ul, berarti yang didahului. Gitu ya, Bapak ya? Masbuq itu yang didahului. Itu kalau secara harfiah maknanya seperti itu. Jadi kalau dalam fikih istilah fikih dalam sholat, masbuq itu berarti yang terlewat beberapa rukun gitu kan, Weh? Yang terlewat beberapa rukun. Dia didahului yang lain gitu dalam beberapa rukun. Maka dia harus menyusul. Baik. Kalau al-masbuqu bi harfi jarrin berarti maksudnya apa ya, Ibu? Yang didahului huruf jar. Ahsantun. Nah, ism yang didahului harfu jar. Kita sudah pelajari ini kan Ibu ya di semester 1 dulu. Setiap yang diawali harful jar harus majrur kan Ibu ya? Ya atau ya? Mudah ini berarti. At-tullabu fil fasli. Ini contohnya. At-tullabu fil fasli. At-tullabu mubtada fi harfu jarrin mabni. Harfu jarrin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-fasli. Nah ini, al-fasli ini ismun majrur. Nah, karena ada fi itu tadi. Ya kan Ibu ya? Ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Wa shibhul jumlah min al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar. Fil fasli itu sebagai khabar. Mana ini? Baik, hal min soal Ibu tentang al-majrurat. Hal min soal? Halo? Ada orang? Belum, Ustaz. Tidak ada dari al-marfu'at, al-mansubat, wal-majrurat. Meskipun demikian sebenarnya faktor yang mempengaruhi i'rab itu Ustaz tadi yang apa tuh namanya yang masbuk jar fi jarin itu maksudnya yang harokat terakhirnya ini Ustaz. Enggak, ini kan al-majrurat. Al-majrurat itu kan ism yang selalu dalam keadaan jar kan Ibu ya? Yang ism yang selalu majrur, disebut al-majrurat. Di sana ada dua, al-mudhafu ilaih dan al-masbuqu bi harfi jarrin. Al-masbuq bi harfi jarrin maksudnya yang diawali harfu jar, yang didahului harful jar. Yang pernah kita pelajari sebelumnya. Semua ism kalau diawali harful jar itu berarti kan dalam keadaan jar kan Ibu ya? Ya atau ya? Ya. Ya. Nah, kalau misalkan mu'rab maka kita katakan majrur, kalau mabni kita katakan fi mahalli jar. Meskipun demikian Ibu, mungkin terkadang faktor i'rab, faktor yang mempengaruhi i'rab, entah itu yang menasabkan atau yang menjadikan majrur, menurut beberapa mazhab, menurut sebagian mazhab dalam bahasa, itu terkadang bisa mahdhuf. Mahdhuf itu maksudnya nggak disebutkan, dihapus, sengaja tidak disebutkan, tapi tetap bisa mempengaruhi i'rab. Seperti kata bikam tadi. Bikam tadi kan kita tamyiznya kan boleh bikam rialan, boleh bikam rialin kan Ibu ya? Ya. Tamyiznya boleh mansub, boleh majrur, boleh rialan, boleh rialin. Nah, sebagian mazhab itu mengatakan bikam rialin itu majrur karena didahului harful jar yang mahdhuf. Huruf jar yang dihapus sengaja tidak disebutkan. Dan harful jar itu adalah min, maksudnya katanya seperti itu. Bikam min rialin, aslinya seperti itu katanya.
Tapi kalau mau simple, ikuti madhab mudhaf dan mudhaf ilaih aja. Dari kam sebagai mudhaf, rijalin mudhafun ilaih. Nggak ada yang mahdhuf. Gitu Ibu ya. Ini untuk faktor yang mempengaruhi i'rab itu kadang mahdhuf. Kadang memang kita kalau cari misalkan di Al-Qur'an itu, ini kok kenapa kok tiba-tiba misalnya kok tiba-tiba mansub, kok tiba-tiba majrur. Ini faktornya apa? Mungkin ada yang mahdhuf. Mungkin ada yang mahdhuf. Seringkali di dalam Al-Qur'an itu ada yang mahdhuf. Sering sekali. Jadi kalau misalkan kita ingin betul-betul memahami Al-Qur'an, itu untuk masalah i'rabnya kita mungkin bisa merujuk ke kitab-kitab i'rabul Qur'an. I'rabul Qur'an. Jadi kalau misalkan yang mahdhuf seperti itu biar jelas. Kalau menebak-nebak kan bahaya nanti kalau untuk memahami Al-Qur'an. Baik. Tidak ada pertanyaan Ibu? Mayujad? Kalau tidak ada pertanyaan, pembahasan berikutnya di sana ada at-tawabi'. At-tawabi'u adalah jamak dari at-tabi'u. Ma ma'na at-tabi'u? Ma ma'na at-tabi'u? Mungkin dulu ketika kita di halaqah fikih itu pernah saya menyebutkan kaidah fikih at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u tabi'un. Yang mengikuti. Yang mengikuti. At-tabi' itu yang mengikuti. Kalau kaidah fikih itu tadi at-tabi'u tabi'un, pengikut itu ya selalu mengikuti gitu. Pengikut itu selalu mengikuti. Seperti cara menyembelih janin itu ya dengan menyembelih induknya gitu. Kalau induknya disembelih berarti secara tidak langsung janin itu juga tersembelih. Demikian juga misalnya jual beli misalkan menjual mobil ya maksudnya berarti ya semuanya apa yang di mobil itu, kacanya, mesinnya, bannya, namanya jual mobil, bukan jual ban. Nah, jadi at-tabi'u tabi'un itu kalau dalam fikih. Tapi kalau di sini apa Ibu? Itu kalau tadi dalam fikih at-tabi'u tabi'un. Di sini at-tawabi'u ini jamak dari at-tabi'. Berarti ini lebih dari satu ini nanti. Lebih dari satu. Tapi yang dimaksud dulu at-tawabi' itu apa Ibu sekalian? Ini tadi sepertinya suaranya Bu Ana, betul ya? Insyaallah. Sudah di Demak Bu Ana. Sehat semuanya keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Allahu yahfadukum. Allahu yahfadukum jami'an. Baik, at-tawabi' itu maksudnya apa Ibu? Dan kenapa kok dinamakan at-tawabi' atau at-tabi'? Isim yang mengikuti isim sebelumnya Ustaz. Dalam hal i'rab, muannats dan mudzakkar. Ahsanti. At-tawabi' atau mufradnya at-tabi' adalah isim yang selalu mengikuti isim sebelumnya. Isim yang selalu mengikuti isim sebelumnya dalam beberapa hal. Kalau di sini konteks pembahasan di bab ini tentang i'rab. Ya kan Ibu ya? Konteks pembahasan di dalam bab ini tentang i'rab. Jadi at-tawabi' itu selalu mengikuti i'rabnya isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya marfu', maka at-tabi' ikut marfu'. Kalau isim sebelumnya mansub atau majrur, maka tabi'nya ikut mansub atau majrur. Gitu Ibu ya? Wadih? Halo? Wadih. Namun sebenarnya at-tawabi' itu tidak hanya mengikuti isim
sebelumnya. Tidak hanya mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab saja sebenarnya. Beberapa at-tawabi' itu bahkan bisa mengikuti dalam semuanya, dalam 4 hal. Misalkan dalam ini i'rabnya, lalu mudzakkar muannasnya, lalu apanya lagi? Jumlahnya. Jumlahnya maksudnya mufrad, musanna atau jama'. Lalu apa lagi? Nakirah ma'rifahnya. Nakirah. Nakirah ma'rifahnya juga bisa mengikuti juga. Sebagian seperti itu. Tapi ada juga sebagian tawabi' yang harus selalu ma'rifah. Ada sebagian tawabi' yang harus selalu ma'rifah. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Atau kita lihat di sana sambil mengulangi. Di sana di dalam kitab disebutkan at-tabi'u huwa, at-tabi' adalah al-ismul musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. Mutlaqan disebutkan. Dia adalah ism al-musyarik yang selalu mengikuti lima qablahu, ism sebelumnya. Fi i'rabihi mutlaqan, dalam i'rabnya. Baik i'rabnya bagaimanapun juga, i'rabnya rafa, nasab atau jar, selalu diikuti. Gitu Ibu ya. Kalau itu dalam hal i'rab. Dalam hal i'rab selalu mengikuti ism sebelumnya. Selalu mengikuti ism sebelumnya. Tapi sebenarnya juga tidak hanya i'rabnya saja seperti kita sampaikan tadi. Bisa juga dalam hal mudzakkar muannasnya, nakirah ma'rifahnya, dan juga al-ifrad, at-tasniyah, wal jam'. Mufrad, musanna atau jama'nya. Yang termasuk at-tawabi' itu apa saja Ibu-ibu sekalian? Na'at, man'ut, taukid, Badal. ataf, badal. Santunna seperti di kitab sudah ada di buku ya kan Ibu ya? Iya. Jadi at-tawabi' itu berarti ada berapa? Ada 4. Nah, seperti disebutkan di sana, wa huwa ala arba'ati anwa'in. At-tabi' itu ada 4 macam. At-tabi' itu ada 4 macam. Apa saja 4 macam itu? Yang pertama an-na'tu. An-na'tu bukan an-na'tu wal man'ut. Man'utnya yang diikuti, matbu'. Jadi an-na'tu yang merupakan tabi'. Na'tun itu tabi', selalu mengikuti man'utnya. Ya kan Ibu ya? Kita pelajari dulu di semester 1. Berikutnya ada at-taukid. At-taukid ini penekanan. Nanti insya Allah akan kita bahas. Taukid itu ada 2 macam taukid. Ada taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Lalu yang ketiga ada al-atfu. Al-atfu itu yang bagaimana Ibu maksudnya? Yang mengikuti maktuf. Al-atfu itu maksudnya adalah kata setelah huruf atof. Kata setelah huruf jeda. Kata setelah huruf apa Ibu? Jeda. Kata setelah huruf jeda, misalnya setelah wa, gitu ya, setelah wa atau setelah summa. Gitu. Jadi setelah wa, kalau wa-nya ini adalah wawul atof, maka i'rabnya, i'rab ism setelah wa itu biasanya mengikuti ism sebelum wa, gitu ya? Atau mungkin sebenarnya di sini bukan atof tapi al-ma'tuf, mungkin lebih cocok disebut seperti itu. Al-ma'tuf. Dan yang keempat adalah al-badal. Badal ini juga mungkin sudah kita kenal. Badal itu yang bagaimana Ibu? Ganti. Kalau secara lafaz, secara harfiah, badal itu maknanya pengganti. Tapi bukan berarti menggantikan kan? Maksudnya bagaimana badal itu? Yang digantikan. Penjelas ya? Yang menjelaskan maksud ism sebelumnya. Penjelas dari maksud ism sebelumnya.
Misalkan dulu kita misalkan hadzal kitabu jadidun. Hadzal kitabu jadidun. Kalau kita hilangkan kata alkitab, sebenarnya kalimatnya sudah sempurna. Hadza jadidun. Hadza mubtada, jadidun khobar. Ya kan Ibu ya? Hadzal kitab. Perlu ditulis nggak Ibu? Nggak perlu ya? Perlu. Hazal kitabun jadid. Hadzal kitabu. Kitabun jadid. Hadzal kitabu jadidun. Kalau kata kitab di sini kita hilangkan. Jadi hadza kitabun. Hadza kitabun ini sudah kalimat sempurna kan Ibu ya? Afwan, bukan hadza kitabun, astagfirullah. Hadza jadidun. Maksud saya, hadza jadidun. Hadza jadidun ini sudah kalimat sempurna. Iya. Hadza sebagai mubtada, ya kan Ibu ya? Iya. Hadza ini sebagai mubtada, lalu jadidun sebagai khobar, ya kan Ibu ya? Lalu kalau susunan kalimat yang di atas alkitabu berarti sebagai apa? Badal kan Ibu ya? Penjelas dari yang dimaksud dari hadza. Jadi alkitabu ini adalah badal atau penjelas yang dimaksud hadza. Kalau yang di bawah ini, na'am, susunan kalimatnya sempurna, hadza jadidun. Tapi kalau orang yang tidak tahu yang ditunjuk, tidak melihat, itu hadza apa? Kan nggak jelas kan Ibu ya? Belum jelas, hadza apa? Diperjelaslah dengan badal itu. Badal ini penjelas yang dimaksud kata sebelumnya. Jadi kalau ditambah alkitabu ini badal. Jadi memperjelas yang dimaksud hadza sebelumnya. Gitu Ibu ya? Dan dia biasanya ma'rifah biasanya. Misal yang lain misalkan ja'al ustadzu. Ini sudah kalimat sempurna, ya kan Ibu ya? Fi'lun dan fa'il. Ya atau ya? Ja'a al-ustadzu. Ustadz telah datang. Ya kan Ibu ya? Iya. Ja'al ustadzu. Tapi ustadz itu kan banyak. Ustadz siapa? Ya kan Ibu ya? Maka kalau misalkan disebutkan namanya misalkan Ja'al ustadzu Muhammadun. Ja'al ustadzu Muhammadun. Maka Muhammadun itu kedudukannya sebagai badal. Badal. Gitu Ibu ya? Badal dari al-ustadzu. Seperti itu ya gambaran dari badal. Baik. Kita coba bahas satu persatu, mulai dari an-na'tu terlebih dahulu. An-na'tu ini mudah. Jadi tadi at-tawabi ada berapa Ibu? At-tawabi ada 4. Yang pertama adalah an-na'tu. An-na'tu dulu kita bahas. An-na'tu juga bisa disebut dengan as-sifah. Ya kan Ibu ya? An-na'tu wal man'ut juga bisa disebut as-sifah wal mausuf. An-na'tu itu selalu mengikuti ism sebelumnya, yaitu man'utnya. Dalam semua hal, dalam 4 hal. Apa saja? Dalam i'rabnya, dalam mudzakkar muannasnya, dalam nakirah ma'rifahnya, dan dalam jumlahnya, mufrad, musanna, atau jamak. Gitu Ibu ya? Ya. Nggak bingung kan Ibu ya?
An-na'tu atau kita bisa sebut as-sifat atau kata atau sifat ya, itu selalu mengikuti man'utnya atau yang disifati dalam semua hal, dalam 4 hal. Dalam hal i'rabnya, apakah dia marfu', majrur atau mansub. Dalam hal mudzakkar muannasnya juga harus sama, harus mengikuti. Atau dalam hal nakirah ma'rifah juga harus sama, dan juga dalam hal adatnya, jumlahnya apakah mufrad, musanna atau jamak. Misal di sana ahadarat talibul jadidu, ahadarat talibul jadidu, ma makna hadhil jumlah Ibu? Apakah murid yang baru sudah hadir? Ahsantun. Nah, apakah siswa baru telah hadir? Gitu kan Ibu ya? Baik. Yang dimaksud an-na'tu dalam susunan kalimat ini mana Ibu? Na'atnya? Al-jadidu. 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 Al-jadidu ini sebagai na'atun. Na'atun itu katanya termasuk tabi, pengikut atau yang mengikuti. Yang diikuti mana Ibu? At-talibu. At-talibu man'utnya kan Ibu ya? Yang diikuti. Ya. Yang disifati dan dia diikuti. Baik. Kalau kita perhatikan dua kata ini, at-talibul jadidu. Ini sama persis kan, ya? Sama-sama marfu', dhammah. Ya atau ya? Ya. Sama-sama ma'rifah dengan diawali al dua-duanya. Sama-sama ma'rifah. Lalu sama-sama Mudzakkar, ahsan. Sama-sama mudzakkar, at-talibu al-jadidu, tidak ada tak marbutahnya. Al-jadidu ini juga tidak ada tak marbutahnya. Lalu yang terakhir sama-sama mufrad. Ya kan Ibu ya? At-talibu mufrad, al-jadidu juga mufrad. Ini sama dalam 4 hal. Al-jadidu ini karena an-na'tu maka harus mengikuti man'utnya. Contoh yang mansub, ayatlubul mudiru at-taliba al-jadida. Pak kepala sekolah menginginkan siswa baru. Baik. Atau meminta siswa baru. Taliba al-jadida. Kalau di sini dalam keadaan nasab sama-sama mansub, ya kan Ibu ya? At-taliba mansub sebagai maf'ulun bihi, maka al-jadida ikut mansub karena dia na'atun, harus mengikuti man'utnya. Gak bingung ya insyaallah. Dan berikutnya di sana contoh yang majrur, hadza daftarut talibil jadidi. Hadza daftarut talibil jadidi. At-talibi ini majrur karena sebagai mudhafun ilaih wa huwa man'ut. Sedangkan al-jadid ini na'tun. Na'tun ini tabi', maka mengikuti kata sebelumnya yaitu man'utnya. Harus sama-sama majrur. Dan dalam 3 hal yang lain tadi. Insyaallah nggak bingung ya Ibu ya? Ini sudah pernah kita pelajari na'tun. Bingung tidak Ibu? Hal min soal untuk an-na'tu? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? Halo? Belum, Ustaz. Belum. Tapi insya Allah nggak ada kendala ya? Baik. Ya. Kalau misalkan kita cukupkan sampai di sini dulu bagaimana Ibu? Ini setelah 10. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya di hari Jumat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Bagaimana? Ya. Apa ya? Jadi hari ini kita menyelesaikan pembahasan al-marfu'at, al-mansubat, dan al-majrurat. Kemudian kita masuk ke pembahasan at-tawabi'. At-tawabi' adalah kata yang selalu atau isem yang selalu mengikuti isem sebelumnya. Baik dalam i'rab maupun dalam beberapa hal yang lain seperti mudzakkar muannas, nakirah ma'rifah dan juga al-ifrad, at-tasniyah wal jama'. Tapi juga ada beberapa tabi' yang selalu ma'rifah. Dan kita tadi bahas an-na'tu. An-na'tu ini selalu mengikuti dalam 4 hal.
mengikuti manhajnya dalam 4 hal itu tadi. Begitu Ibu ya. Baik, ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Iya. Hal min soal? Ustadz boleh bertanya di luar pelajaran nggak Ustadz? Tentang fikih. Baik. Jangan susah-susah Om ya. Nggak tahu nih susah apa enggak. Itu Ustadz. Biasanya Ibu kalau minta pertanyaan biasanya yang mudah. Baik. Ya, maknanya saja Om. Masya Allah kalau orang pintar mah cuma minta maknanya aja. Ya, ada kemalaman Ustaz lah. Kalau al-hal tadi kan dimulai dari al-hal ya. Kemarin terakhir kita al-maf'ul mutlaq. Al-hal itu apa? Biasanya menjelaskan keadaan, kondisi atau posisi atau cara, gitu ya. Misalkan di sana contohnya jaddi yusalli qa'idan. Ini kan cara sholatnya. Qa'idan itu menunjukkan cara sholatnya dalam keadaan duduk, gitu ya. Iya. Misalnya yang lain tadi dhahabtu ilal masjidi masyian. Jalan kaki. Lalu qara'tul qur'ana jalisan. Qara'tul qur'ana rakiban 'alal hafilati. Rakiban itu hal. Berikutnya di sana at-tamyiz itu biasanya menunjukkan makna yang lebih sempit, lebih spesifik, lebih pasti yang maksud apa gitu ya. Misalkan di sana ana akbaru minka sinnan. Kalau disebutkan ana akbaru minka itu sebenarnya sudah lengkap kalimatnya. Ana akbaru minka, saya lebih besar darimu. Tapi kan ini masih luas sekali maknanya. Lebih besar dari segi apa? Ya kan, Om? Ya. Di sana disebutkan tamyiz supaya mempersempit maksudnya apa? Di sana sinnan, ana akbaru minka sinnan, saya lebih besar darimu dari segi usia. Gitu ya. Dan dulu sebelum-sebelumnya juga pernah kita mempelajari tamyiz seperti ma'dud dari al-adad al-murakkabah wa al-fadul uqud. Ma'dud dari bilangan belasan dan puluhan itu tamyiz, makanya selalu mansub. Jadi 13 kitab, 13 kitaban. 13 dari apa? Masih umum sekali, masih banyak sekali kan, ya. Disebutkan tamyiz kitaban dari buku gitu ya. Demikian juga dengan setelah kam tadi kita sampaikan, setelah kam itu juga selalu ada tamyiz. Kam kitaban qara'ti, kam riyalan fi jaybiki. Kan gitu ya. Jadi kam ini pertanyaan yang umum, berapa apanya? Berapa kitab atau berapa rial gitu. Kam taliban fil fasli, tamyiz seperti itu. Jadi mempersempit maknanya, yang dimaksud apa. Kemudian tapi kalau dari segi harfiah, tamyiz itu dari akar katanya dari mayyaza yumayyizu. Mayyaza yumayyizu maknanya membedakan. Mayyaza yumayyizu maknanya membedakan. Berikutnya yang nomor 10 al-mustasna. Al-mustasna itu yang dikecualikan. Kalau al-istisna itu pengecualian. Misalkan illa itu harful istisna. Kalau al-mustasna itu yang dikecualikan. Gitu ya. Jadi misal di sana illa hamidan. Hamidan itu adalah yang dikecualikan. Hadaratul labu kulluhum. Semua siswa telah hadir. Illa hamidan. Hamidan ini yang dikecualikan. Gitu ya. Jadi kadang al-mustasna itu bisa mansub seperti ini. Kita belum membahas secara tersendiri tentang al-istisna dengan illa ini. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tersendiri di semester berikutnya. Allah memberikan kemudahan. Nggak tahu di semester 7 atau semester 8, saya lupa. Berikutnya al-munada, ini juga sudah pernah kita pelajari, mudah ya, al-munada. Tapi munada yang mansub itu tidak semua munada. Munada yang mansub hanya munada yang mudhaf dan nakirah ghairu maqsudah. Munada yang mansub hanya munada yang mudhaf atau nakirah ghairu maqsudah. Gitu ya.
Sedangkan selain itu misalkan yang ma'rifah dan yang nakiroh maksudah itu mabni ala dhamm seperti yang di semester 1 kita pelajari dulu. Ya Muhammadu, ya rajulu itu mabni ala dhamm karena ma'rifah atau nakiroh maksudah. Begitu Ana ya? Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu katsiran. Assalamualaikum. Ada lagi pertanyaan Ibu? Sebelum kita tutup? Mungkin ada pertanyaan ini sekalian aja. Gimana sih trik bisa mengharokati atau membaca Arab gundul? Gimana Ibu? Ibu kan sudah banyak pengalaman, banyak makan asam garam. Biar trik untuk lebih mudah membaca Arab gundul atau mengharokati itu bagaimana Ibu? Sebenarnya menguasai kosakata, kemudian mengetahui kedudukan setiap kata dalam susunan kalimat, berarti kaidah nahwunya, dan menguasai sorof, itu perubahan bentuk kata, pola kata, dan bisa menerjemahkannya dan mengharokatinya, itu biasanya semuanya itu saling berkaitan dan saling mendukung. Saling berkaitan dan saling mendukung. Semuanya saling berkaitan dan saling mendukung. Misalnya, kalau kita hafal kosakata, lalu tahu kedudukan kata tersebut sebagai apa, lalu tahu pola perubahan kata, maka mengharokati itu jauh lebih mudah. Ya kan Ibu ya? Demikian juga menerjemahkan juga lebih mudah. Termasuk kita kalau tahu terjemahnya, berarti kita juga bisa menentukan, terkadang membantu kita menentukan kedudukan kata tersebut sebagai apa. Ya kan Ibu ya? Kalau tahu terjemahnya, terkadang bisa membantu kita menentukan ini kedudukannya sebagai apa. Jadi sebenarnya semua itu saling berkaitan. Jadi menguasai kosakata, lalu menguasai kaidah nahwunya, jadi kedudukan setiap kata ini sebagai apa dalam susunan kalimat, lalu menguasai sorof, yaitu pola perubahan katanya, menerjemahkannya, itu semuanya saling berkaitan. Mengharokati itu saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Gitu Ibu ya? Baik. Bingung tidak Mbak Eka? Kalau keterangan Ustadz nggak bingung, tapi masih tetap bingung kalau Ana disuruh praktek baca kitab. Gak masalah, seperti itu namanya orang belajar itu pasti butuh proses. Seperti saya sendiri seperti ini. Apakah ujuk-ujuk tiba-tiba bisa baca kitab? Ya kan enggak. Itu butuh proses. Dan enggak bisa misalkan biasanya enggak bisa dalam waktu singkat. Dan itu biasanya juga harus mencoba praktek membaca kitab meskipun salah-salah. Nanti lama-kelamaan biasanya dibetulkan. Oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Dengan pengalaman seperti itu biasanya semakin lama semakin lancar membaca kitab. Jadi tapi harus tetap dimulai, biasanya seperti itu. Dimulai untuk membaca kitab. Meskipun salah-salah bacanya nggak masalah. Salah-salah menentukan kedudukan katanya nggak masalah. Nanti kan kalau dengan guru belajarnya itu pasti kan dibetulkan, diluruskan. Dan lama-kelamaan kita mengambil pelajaran dari sana. Itu mereka ya. Dan kosakatanya juga semakin nambah biasanya. Semakin sering kita membaca kitab, kosakatanya semakin nambah. Semoga Allah selalu
berikan taufik kepada kita semua. Amin. Baik. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan di hari Jumat. Semoga Allah berikan kemudahan. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan at-tawabi'. Semoga bisa selesai di hari Jumat. Dan nanti akan kita lanjutkan ke i'rab fi'il. I'rab fi'il tidak terlalu banyak. Tidak sebanyak i'rab ism. Kalau i'rab ism kemarin insya Allah kita sudah paham, insya Allah akan jauh lebih mudah pada i'rab fi'il. Semoga Allah berikan kemudahan. Kita tutup Ibu-ibu sekalian. Ya Ustaz. Baik, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.